Taiwan sudah berhasil, bisa dihitung berhasil lah. Taiwan juga menjadi negara yang terbaik. Taiwan juga nggak gabung di WHO. Penerbangan Wuhan ke Taiwan itu jutaan per tahun. John Hopkins memprediksi Taiwan menjadi negara kedua yang nanti bakal kena virus corona yang paling besar. Taiwan can beat alone coronavirus. Kok bisa ya? Ini ceritaku berada di tengah si Coro. Lihat banyak orang dan ada yang nggak pakai masker, tapi kenapa di sana sedikit yang tertular COVID-19? Sekarang kan ada yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Bagaimana penanganannya ya? Kalau bekerja di lab juga meminimalkan kontak. Apakah ada ketentuannya ya, Andre? BTW Andre, kamu gak mau buat konten untuk para pekerja medis? Kasihan mereka tertolak berada di keliling masa pandemi, Andre. Kamu udah tahu yang gak ada saran, Andre. Gak tahu ada saran. Kamu kerja sama kasihan mereka tertolak. Semua feedback ini aku akan jadikan satu menjadi pertanyaan, kok bisa Taiwan mencegah virus corona? Taiwan sudah berhasil, bisa dihitung berhasil lah. Taiwan juga menjadi negara yang terbaik. Malah sebenarnya Taiwan itu baru 22 negara yang mengakui negara sebagai benar-benar negara. Taiwan juga nggak gabung di WHO. Bayangin, negara yang seperti ini penanganan coronavirusnya paling bagus. Taiwan mendonasikan masker sebanyak 10 juta ke medical worker di seluruh dunia dan 2 juta ke US. Taiwan can beat alone coronavirus. Taiwan itu hitungannya masih deket dari mainland China ke Taiwannya sendiri. Itu sekitar masih ratusan kilo lah. Kurang lebih kalau misalnya aku dari Surabaya atau Sidoarjo ke Jawa Barat, kurang lebih seperti itulah. Penerbangan Wuhan ke Taiwan itu jutaan per tahun. John Hopkins memprediksi Taiwan menjadi negara kedua yang nanti bakal terkena virus corona yang paling besar. Sebenarnya waktu pandemi juga di waktu Januari sampai sekarang itu Taiwan juga menjadi negara yang bisa masih membuka sekolah, kuliah dan sebagainya tanpa ada gangguan. Tapi mereka ini tetap menggunakan masker, tetap menggunakan sanitizer, dan tentunya juga social distancing. Aku bakal bagi 3 part. Di poin-poin ini aku akan jelaskan kenapa kok Taiwan bisa dengan bagus preventionnya, dan bukan membandingkan sih. Aku percaya banget pemerintah negara, setiap negara itu juga sedang berjuang untuk melawan virus ini. Bahkan juga dari medical worker seperti dokter, suster, sister, ya pokoknya medical worker yang sedang bekerja sekarang, bahkan juga pencetak masker ya kan. Dan ada juga yang medical worker yang sampai dia itu menyerahkan nyawanya ya kan. Tahun 2020 ini aku melihat sangat benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, back to 3 poin ini. Poin pertama, kenapa Taiwan kok bisa sebagus ini? Karena satu, Taiwan sudah berpengalaman sejak tahun 2002 dan 2003 silam. Pada tahun 2002-2003 silam, SARS melanda Taiwan. Dan ada salah satu lembaga di Taiwan yang bernama Taiwan CDC atau Taiwan Center Disease Control. Itu adalah salah satu lembaga yang punya peran untuk menangani, mempelajari, dan mencegah penularan penyakit yang ada di Taiwan. Lembaga ini atau lembaga Kementerian Kesehatan ini itu sudah mempelajari SARS sejak tahun 2003 silam. 181 kasus dari 668 kasus atau kurang lebih 27% itu dinyatakan sangat benar-benar fatal waktu itu. Dan yang jelas, lebih dari 70 orang itu meninggal karena kasus ini. Dari kejadian ini dan angka yang terjadi di Taiwan ini membuat Taiwan itu benar-benar terpukul. CDC dan lembaga-lembaga lainnya dan termasuk juga pemerintahan Taiwan itu juga sampai mengubah suatu hukum atau suatu tata cara di Taiwan demi penyakit ini supaya nggak terjadi kedua kali. Mereka itu mengubah beberapa hukum, mengubah beberapa peraturan yang membuat Taiwan itu lebih mengerti bagaimana cara menangani penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menular, yang sampai lebih dari 70 orang tadi itu meninggal. Oleh karena itu, Taiwan mengambil kurang lebih lessons and preparedness yang membuat Taiwan itu menjadi berpengalaman. Kedua hal inilah yang membuat Taiwan itu bisa mendeteksi lebih awal COVID-19 sebelum pemerintah Cina mengumumkan. Aku bakal bahas poin ini lebih detail di poin kedua. Nah, poin kedua aku bakal namai Taiwan sudah mendeteksi ada yang salah di Wuhan. Aku bakal kasih satu rekaman. Ini adalah Dr. Steve Kuo, salah satu general direkturnya CDC. Yuk kita dengerin. We pick up the signal that there's some strange outbreak
in the Wuhan areas at the end of the last years from a social media networks. We decided and we did send two medical doctors to Wuhan from Taiwan CDC to get a better understanding of what happened there. Okay, and then 5 days later, on January 20th, the government decided immediately to set up and activate the Central Command Center. Dari rekaman ini aku ceritain ulang ya. Di Taiwan itu sudah mengambil signal, suatu signal dari sosial media yang signal ini cukup strange atau signal ini ada something wrong dari Wuhan, dan kemudian CDC Taiwan CDC itu mengirimkan 2 dokter untuk menuju ke Wuhan dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Mungkin setelah pengiriman 2 dokter itu ke Wuhan, ada suatu informasi yang didapatkan. Kemudian tanggal 20 Januari pemerintahan Taiwan langsung men-set up Center Command Central. Triple C ini tuh bekerja seperti kayak men-set up quarantine rules atau riwayat orang masuk keluar Taiwan itu juga turns into online. Jadi semuanya itu direcord, dan bahkan juga orang yang terinfeksi itu di map orang ini sudah di sini, jadi ada riwayatnya. Bahkan penyediaan seperti masker itu juga ada di Triple C ini. Cara kerja Triple C ini ada di poin ketiga. Ini lebih tepatnya metode Taiwan ketika satu orang turun dari pesawat, atau ketika satu orang, entah itu foreigners atau orang asli Taiwan yang turun dari pesawat, itu ada metodenya sendiri. Taiwan itu mendeteksi semua orang ada kemungkinan terkena virus corona. Oleh karena itu, ketika satu orang turun dari pesawat, yang pertama kali dilakukan oleh 3C atau Triple C ini adalah mereka mendeteksi dengan menggunakan thermal gun. Kemudian ada yang menggunakan sampel yang mungkin dari air liur kita atau mungkin dari darah. Ada yang namanya rapid testing kit. Nah, rapid testing kit ini itu sudah tersebar, maksudnya sudah banyak yang menggunakan, salah satunya juga Taiwan. Nah, orang yang turun dari pesawat, mereka akan diukur suhunya, kemudian dikasih suatu form itu akan diisi selama 14 hari ke depan, orang itu bakal dikarantina. Nah, tapi sebelum keluar dari airport, orang itu bakalan dicek dulu. Kalau dia negatif, akan dikasih form terus ditulis suhu atau temperatur tubuhnya selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari dinyatakan negatif, artinya orang itu nggak terinfeksi corona atau nggak ada apa-apa. Orang yang positif otomatis tetap langsung dilakukan penindakan lebih lanjut, rujuk ke rumah sakit dan sebagainya, lebih priority kan. Waktu di airport itu ada beberapa step. Pertama dikasih formulir, tadi sudah cek suhu, cek sampel, semua negatif. Kemudian yang keempat itu kita harus menggunakan HP kita untuk scan barcode. Itu tujuannya untuk daftar online, nama kita, tujuan dari mana, kemudian alamat dan sebagainya. Nanti nomor telepon kita akan terdaftar, kemudian kita seperti di follow up gitu loh. Di follow up ini seperti kayak kita di SMS selama 14 hari ini, atau dihubungi bagaimana keadaanmu misalnya hari kelima, hari ke-10 dan sebagainya, itu bakal di SMS. Nah, itu adalah salah satu metodenya pemerintahan Taiwan untuk melacak tiap orang perorangan, karena Taiwan itu kan melacak semua kemungkinan kasus-kasusnya itu mungkin dari perorangan itu. Nah, mereka itu harus daftar online, terus kemudian nanti ditunjukkan ke petugas. Kalau sudah mendapatkan SMS itu, lalu dia boleh pas, maksudnya boleh keluar dari airport. Nah, setelah keluar dari airport itu nggak langsung keluar terus menggunakan transport umum, itu nggak. Jadi mereka disediakan transport khusus, yaitu berupa taksi. Ini disediakan sama pemerintah untuk menuju ke rumah atau tujuan yang dituju. Selama 14 hari ini tidak boleh keluar, tidak boleh menggunakan transport umum. Mereka yang menjalani karantina atau self karantin itu selama 14 hari seharusnya tidak boleh keluar. Dan kalau keluar menggunakan transport umum, ketahuan CCTV, itu bakal didenda 1 juta NT. Itu duit, guys. Nah, ini adalah salah satu metode yang diterapkan di Taiwan sejak awal, dari thermal gun dan sebagainya. Nah, ketika aku sebelum membuat video ini, aku juga berpikir, apakah mungkin ada gelombang kedua virus corona ini? Mungkin nggak ya? Mungkin kalian kalau memang ada punya jawaban, tulis di komentar ya. Nah, kalau misalnya ada gelombang kedua, terus kapan dong berakhirnya virus ini? Kemudian ada pertanyaan lagi, apa ya peran kita di masa-masa seperti ini? Maksudnya apa sih langkah-langkah kita untuk mencegah virus ini? Apa yang harus kita lakukan ya ini bisa disebut juga banyak orang yang bilang ini new normal. Kalau kalian punya jawaban, kalian bisa tulis opini, pendapat, semuanya deh di kolom komentar, atau mungkin bisa di DM di aku di Instagramku.
Dan aku nanti juga bakal bahas di video berikutnya untuk membahas 3 pertanyaan ini. Orang sebelah kita itu orang arsitek. Sebagai orang arsitek, gimana? Ya, jadi kita tahu ya, kayak misalkan flu itu disebabkan juga salah satunya karena dia tuh jarang olahraga dan juga dia jarang kena sinar matahari. Pencahayaan pengudaraan di rumahnya tuh juga nggak baik gitu. Karena lembab dan virus, bakteri itu pada ya berjamur di sana. Ya, oleh karena itu bagus kalau perancangan rumah itu baik gitu dalam hal pencahayaan alaminya, lalu juga sirkulasi udaranya gimana. Nah, kayak misalkan kayak di Itali gitu. Itali kan baik banget kasusnya. Lalu juga di sana juga banyak pencari suaka dan mereka tuh yang para pencari suaka ini tempat tinggalnya belum tentu layak. Oleh itu mudah untuk virusnya si corona ini tuh menyebar di sana.